hati-hatilah dalam persoalan tambang, karena jangan sampai nanti dengan potensi kekayaan yang begitu besar ini bisa menyebabkan terjadi banyak kasus-kasus korupsi lah, banyak kasus kerusakan lingkungan yang tidak dipedulikan lah, macam-macam. Kalau mau didetail lagi ini akan panjang sekali diskusinya. Tetapi saya ingin katakan bahwa semua kita, termasuk nanti Muhammadiyah, termasuk teman-teman yang lain, cermati baik-baik ketika Anda menerimakah atau menolak dalam urusan pengelolaan tambang. Ketika kita membicara tentang masalah tambang, apakah kita terima atau tidak, tentu ini perspektifnya banyak. Kenapa Muhammadiyah menerima dengan catatan-catatan? Tak pasti punya perspektif. Betul. Dan orang ahli cuma banyak di situ. Kenapa sebagian generasi muda, sebagian kalangan mengatakan jangan ambil itu? Ya. Ada perspektifnya juga dan sebagainya. Saya mau coba untuk melihat perspektif ini supaya dia lebih berwarna, sehingga kita kemudian bersikap arif bijaksana dalam memaknai ini semua. Maka saya minta semua generasi muda dan kita siapkan diri Anda dengan pengetahuan, kekuatan dan sebagainya, persaudaraan Anda yang kuat. Dengan bekal itu nanti insya Allah mudah-mudahan ketika masanya datang, bangsa ini menunggumu. Anda akan naik di panggung-panggung peradaban menghiasi kekuatan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Firmansyah dalam Basirah Podcast. Alhamdulillah kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di kesempatan kali ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam mari senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasul Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik teman-teman sekalian, di kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan daripada podcast kita. Tentunya di kesempatan kali ini pembahasan yang sangat luar biasa tentang bagaimana pergerakan daripada Muhammadiyah berkontribusi terhadap negara Republik Indonesia. Dan tentunya kali ini saya ditemani oleh seorang narasumber yang sangat luar biasa. Beliau merupakan spesialis geografi, pustakawan ahli muda Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan, Kak Zahir Jona Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabar, Kak? Sehat dan satu anugerah dari Allah bahwa kesehatan yang diberikan oleh Allah ini sejatinya kita bersama-sama semua generasi masyarakat Indonesia jadikan kesehatan sebagai jalan kita beramal soleh. Iya. Karena banyak orang ketika diberi kesehatan dia lupa beramal soleh, nanti sakit baru ingat Allah. Jadi mumpung kita sehat, mari sama-sama kita berjuang itu mengingat Allah dan memberi kontribusi pendidikan, pengetahuan kepada semuanya. Iya, baik Kak, ini pertemuan yang kesekian kali tentunya. Nah, tapi kalau di Basirah Podcast ini yang pertama, Kak. Oke, baik. Tapi ini memang bakal mengangkat sebuah tema yang sangat luar biasa, Kak, tentang bagaimana kontribusi Muhammadiyah terhadap negara Republik Indonesia gitu, Kak, dan bakal mengulik lebih dalam tentang kemuhammadiyahan ini sendiri, Kak. Tapi sebelum kita melaju ke sana, mungkin bisa dijelaskan sedikit, Kak, apa sih sebenarnya Muhammadiyah itu, Kak? Iya. Saudara Firmansyah dan rekan-rekan semua para pemirsa Basirah Podcast yang dirahmati Allah. Semoga kita lagi-lagi menjadi pribadi-pribadi yang betul-betul punya komitmen kuat untuk berbagi pengetahuan, dan dengan pengetahuan itu kita bisa mengangkat marwah kehidupan ini. Itu yang paling pokok dulu. Nah, saudara Firmansyah dan teman-teman semua yang berbahagia, saya ingin menjelaskan dulu sedikit, barangkali ada aspek yang penting saya angkat sebelum masuk ke Muhammadiyah. Jadi Allah itu senantiasa karena rasa cinta dan kasih sayangnya kepada semua manusia, hamba-hambanya ini, dalam setiap peradaban itu, maka Allah menitip kepada peradaban itu hal-hal tertentu yang bisa menjadi modal untuk maju dalam peradaban itu, dalam negara dan bangsa. Saya angkat beberapa. Allah itu memberikan sumber-sumber kekayaan kepada satu bangsa dan negara untuk apa? Tujuannya adalah supaya masyarakat daripada bangsa itu bisa menggunakan semaksimal mungkin untuk tujuan-tujuan yang lebih baik, lebih positif. Yang kedua, Allah juga mengaruniakan kepada satu negara atau peradaban itu geostrategi, lingkup daripada aspek kebumiannya di mana negara itu berada. Itu semua adalah cara Allah untuk menyayangi kita semuanya dalam kerangka supaya setiap kita mawas diri, paham, cermati semua bahwa kita berada di Indonesia, bahwa orang Malaysia ada di Malaysia, bahwa orang Amerika ada di Amerika, Australia, Jepang, Eropa dan sebagainya, supaya nanti dalam satu kesatuan yang utuh kita bisa membangun kerjasama yang baik. Itu dua. Yang ketiga, Allah memberikan kepada peradaban itu adalah orang-orang yang memiliki kapasitas pengetahuan dan karakter
serta intelektualitas yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, perlu ditahu bahwa dalam peradaban itu maka orang-orang yang dikaruniai Allah intelektualitas, kecerdasan, kecermatan, kemampuan dalam memimpin dan sebagainya itu selalu Allah hadirkan di banyak peradaban. Dan Indonesia ini adalah salah satu anugerah terbesar Allah karena banyak sekali founding fathers and mothers kita dan para tokoh ulama dan sebagainya yang hadir menghiasi peradaban kita dalam kerangka berbagi dan membangun peradaban Indonesia ini. Indonesia ini tidak bakalan merdeka kalau tidak ada mereka-mereka semuanya. Nah, karena itulah kita bersyukur bahwa ada ulama-ulama, tokoh-tokoh, cendekiawan yang membantu bangsa ini sehingga bisa maju sampai kepada tujuannya. Nah, satu tokoh di antara sekian banyak tokoh itu adalah Bapak Ki Haji Muhammad Darwish. Jadi Ki Haji Muhammad Darwish ini adalah seorang ulama dan tokoh besar yang beliau pergi ke Arab Saudi untuk belajar. Guru beliau itu adalah Kiai Haji Ahmad Khatib Minangkabawi. Semoga Allah memuliakan beliau. Nah, Ahmad Khatib Minangkabawi ini orang ulama hebat. Nah, itulah guru daripada Kiai Haji Muhammad Darwish. Setelah Kiai Haji Muhammad Darwish ini pulang ke Indonesia, ke tanah air, kemudian mencoba dengan pergerakannya, diberikanlah julukan beliau Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan inilah yang nama aslinya Muhammad Darwish ini. Beliaulah mencoba di tahun 1912 mendirikan apa yang disebut Muhammadiyah. Jadi dari aspek bahasa Muhammadiyah itu artinya pengikutnya Nabi Muhammad. Apa maksudnya Kiai Haji Ahmad Dahlan mencoba melakukan ini? Kita harus tahu bahwa beliau itu rumpunnya adalah rumpun pendidikan. Karena beliau belajar di sana, di Arab Saudi itu, terus pulang karena kecintanya terhadap pendidikan, dan beliau beserta semua timnya melihat bahwa bangsa yang maju itu salah satu modal besarnya adalah pendidikan. Itu penting. Jadi kalau mau memajukan satu peradaban, bangsa dan sebagainya, maka kekuatan pendidikan harus menjadi cermatan utama. Maka beliau berjuang sedemikian rupa untuk mendirikan gerakan Muhammadiyah ini yang terhimpunlah semua orang-orang yang berkomitmen untuk membangun pendidikan tadi. Nah, sehingga pelan tapi pasti beliau membangun secara bertahap dengan penuh kesabaran dan keuletan, serta yang paling penting jiwa takwa. Nah, ini penting sekali nih. Jiwa takwa itu adalah jiwa yang dimiliki oleh para ulama-ulama soleh yang dia bersabar, terus berjuang, berbagi ilmu, mendidik dan sebagainya. Sampai secara perlahan gerakan Muhammadiyah gilang gemilang dan betul-betul menjadi semacam gerakan yang premium di seluruh dunia. Bukan Indonesia saja lah. Muhammadiyah itu seluruh dunia. Betul. Dan kelompok-kelompok pengikutnya kan ada di Eropa, ada di luar biasa. Saudi juga besar, Pak. Biasa. Jadi ini adalah satu gerakan yang kalau kita mau jujur, orang-orang yang bergerak, kalau kita belajar sejarah, orang-orang yang menggerakkan gerakan seperti ini pasti bukan orang sembarangan. Coba baca sejarah. Semua ulama besar itu pasti ulama-ulama besar, orang-orang yang seperti ini, dan banyak gerakan lainnya. Muhammadiyah satu di antaranya. Dan kita bersyukur karena atas karunia Allah lah, Allah menghadirkan gerakan ini dan ada di tanah air tercinta. Dan yang paling penting itu penting dicatat bahwa Muhammadiyah berdiri lebih awal daripada Republik Indonesia. Iya, betul. Muhammadiyah berdiri 1912, sementara Republik ini berdiri 1945. Bukan main, lebih tua daripada usianya daripada Republik ini. Betapa sangat hebatnya ini gerakan. Itu berkali. Nah, berarti ini sudah mewarnai di masa penjajahan Belanda. Di masa yang berarti kalau kita melihat itu pada saat itu sebelum masa kemerdekaan kan kita tahu, Kak, itu tantangannya sangat luar biasa. Iya. Tapi kenapa Kiai Haji Ahmad Dahlan yang sangat luar biasa ini bisa bertahan begitu, Kak, terhadap tantangan pada saat itu? Memang perlu diketahui bahwa pasti dalam setiap pergerakan itu pasti ada tantangannya. Pasti itu ada ujiannya dan sebagainya. Nah, ada hal yang menurut hemat saya jadi catatan penting bagi kita semua, bagi semua orang-orang yang di Muhammadiyah yang bergerak. Apa itu? Filosofi yang diajarkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan itu, Firmansyah, teman-teman, adalah filosofi ikhlas. Ikhlas. Ingat kata-kata beliau? Hidupkan Muhammadiyah. Jangan pernah cari hidup di Muhammadiyah. Hidupkan Muhammadiyah, jangan pernah cari hidup di Muhammadiyah. Maknanya gimana, Pak? Maknanya adalah
organisasi ini kita semua secara bersama perlu untuk berjuang secara bersama-sama untuk melihat bahwa ketika kita berjuang, lakukan sesuatu itu dengan panggilan sacinta kepada Allah. Karena rasa cinta itulah yang akan menjadi cara Allah untuk membantu atau menggerakkan kita semuanya menjadi lebih gemilang. Nah, keikhlasan itu yang diajarkan oleh Ki Haji Ahmad Dahlan ini adalah semacam pilar kokoh yang menopang gerakan, menopang kita semua. Ada ulama mengajarkan keikhlasan itu akan mengantar Anda untuk sampai pada satu tujuan yang begitu luar biasa yang tidak ditemukan oleh orang yang tidak ikhlas. Orang yang ikhlas itu adalah orang yang diberi kekuatan oleh Allah yang luar biasa sekali. Maka gerakan yang dibangun dengan filosofi keikhlasan tadilah yang mencoba untuk mengisi semua hati sanubari masyarakat dunia Indonesia, masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia. Karena keikhlasan itulah beliau mengatakan, kalau engkau mau bangun Muhammadiyah dengan sikap ikhlas dan cintamu, bangunlah Muhammadiyah ini, hidupkan Muhammadiyah ini. Jangan engkau cari hidup di Muhammadiyah. Bahwa nanti setelah Anda bergerak di Muhammadiyah, Anda bertabur rezeki, itu anugerah Allah. Tapi maksudnya jangan cari hidup, jangan seakan-akan engkau jadikan Muhammadiyah ini sebagai tumpangan untuk hidup, tumpangan untuk mencari hidup, apalagi bersiteru dengan berbagai kalangan. Itu jauh dari nilai. Tapi mau dia hidupkan dulu, bahwa setelah engkau hidupkan ini Muhammadiyah, Allah taburkan rezeki yang banyak kepadamu, itulah anugerah. Itu begitu, itu ajaran, sehingga ajaran itu melembaga begitu kuat di dalam, sehingga keikhlasan itulah yang membuat semua gerakan-gerakan ini orang bekerja sedemikian rupa untuk Allah, bukan untuk dirinya, untuk Allah. Nah, gerakan-gerakan untuk Allah inilah yang menyebabkan Allah ridha kepadanya, menopang semua gerakan ini jadi kuat. Itu menyebabkan dia itu kuat. Iya, ini yang biasa menjadi pertanyaan dulu pada saat awal-awal dibangun, sebagaimana yang kakak jelaskan tadi, fokusnya pada dunia pendidikan, gitu kak. Dan sekarang Muhammadiyah besar tuh bukan hanya cuma pendidikannya saja, banyak, ya kan. Nah, sebenarnya apa keterkaitan antara pendidikan itu? Kenapa harus dasar pendidikan dulu yang harus dibangun itu, kak? Ya kan. Kenapa bukan perekonomian misalnya? Ya, betul. Sebenarnya kalau kita melihat secara umum, kehidupan itu memang ditopang memang dengan pengetahuan. Ingat tidak hadisnya Nabi? Apabila engkau ingin mencari dunia, ambil dengan ilmu. Apabila engkau ingin mencari akhirat, ambil dengan ilmu. Apabila engkau ingin dua-duanya, ambil dengan ilmu. Itu pentingnya. Betapa pentingnya ilmu, betul. Karena ilmu itu penopang dasar. Dialah ilmu itulah yang digunakan untuk meneropong dan melihat. Kalau Anda mau berekonomi secara sehat, secara baik, secara gemilang, secara sukses dan sebagainya, pakai ilmu enggak? Pakai, Pak. Kalau Anda mau beragama, sholat dengan bagus, dengan tertib, pergi haji dengan bagus, pakai ilmu enggak? Jelas pakai ilmu. Kalau Anda menjadi seorang pustakawan, mengatur rumpun-rumpun, pakai ilmu enggak? Pakai. Jadi semua kehidupan ini ada ilmunya. Iya. Jadi karena semua kehidupan ini ada ilmunya, maka Nabi dan juga Ki Haji Ahmad Dahlan dan kita semua dipesankan oleh agama bahwa ambil itu dengan ilmu. Semua kehidupan ini ada ilmunya. Ambil dengan ilmunya. Nah, kalau engkau kuasai ilmunya, maka ilmu itulah yang akan membuat engkau terang jalan. Iya. Orang punya ilmu itu firman seperti ini. Ini gelap gulita nih. Orang punya ilmu seperti bawa lentera. Ya, betul. Kalau Firmansyah punya ilmu, Firmansyah bawa lentera. Lentera itulah yang menyebabkan Firmansyah bisa menerangi menerangi sekeliling. Nah, kalau kita tidak punya ilmu, maka kita seperti tidak bawa lentera. Seperti itu. Iya. Seperti itu. Nah, jadi memang ini pembicaraan yang sangat luar biasa, Kak. Apalagi menilik tentang kontribusi Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya kan, Kak. Nah, dan tentunya sekarang ini Muhammadiyah masih terus berkiprah dan bisa kita katakan sangat maju. Ya, sebagaimana yang kita ketahui ya, dalam dunia pendidikan bukan hanya SD, SMP, tapi sampai ke jenjang universitas kita. Nah, lalu bagaimana Muhammadiyah ini berkontribusi terhadap negara itu, Kak? Yang paling pertama begini, kita tahu bahwa Muhammadiyah ini gerakan yang dibangun tadi dengan semangat dan kekuatan yang luar biasa sekali, kekuatan keikhlasan dan sebagainya. Maka saya ingin katakan Muhammadiyah dan seluruh tim kerjanya, pengikutnya dan semua orang-orang yang bergabung di dalamnya, karena dia sudah diajarkan semangat keikhlasan untuk berbagi bagi agamanya, bangsanya dan masyarakatnya,
maka gerakan kekuatan itulah yang membuat mereka kompak bekerja sama untuk memberi kontribusi. Umumnya saya lihat karena semua orang-orang di Muhammadiyah itu dia berjuang sedemikian rupa untuk berpendidikan pengetahuannya. Pengetahuannya itu yang menyebabkan dia punya kemampuan untuk bisa membawa gerakan-gerakan itu kontribusi kepada bangsa, kontribusi kepada masyarakat. Nah, oleh karena itu saya ingin berkata bahwa Muhammadiyah gerakan ini adalah satu bagian dari gerakan hadiah dari Allah untuk bangsa ini, di mana mereka berjuang, semua pakarnya, ahlinya, semua orang-orang yang hebat itu kemudian turun bersama-sama bekerja sama memberi kontribusi. Umumnya saya lihat orang-orang Muhammadiyah itu mahir dalam bidang pendidikan. Hampir semua menteri-menteri itu dari Muhammadiyah. Dari pendidikan Pak ya? Dari dulu menteri pendidikan maksud saya. Hampir semua menteri pendidikan, adik-adik ini belum lahir barangkali di zaman Pak. Hampir semua itu dari Muhammadiyah diambil. Hampir semua. Jadi selalu itu, pokoknya kalau Kementerian Pendidikan itu orang Muhammadiyah yang dipanggil, karena memang mereka punya kekuatan untuk hal itu. Kemudian kesehatannya juga kontribusinya luar biasa. Jadi dengan kesehatan yang dibangun, maka dia mampu untuk bisa memberi kontribusi bagi peradaban bangsa. Baik, sangat luar biasa tadi sudah dijelaskan tentang bagaimana kontribusi Muhammadiyah terhadap negara Republik Indonesia, sebagaimana pendidikan, ya kan? Kesehatan juga, dan juga masih banyak lain, bahkan di dunia perekonomian, ya kan, itu juga sekiranya sudah bukan menjadi rahasia umum lagi buat teman-teman semua, Kak. Tapi bagaimana tentang lingkungan yang ada di Indonesia, begitu, Kak? Ini kan kita ketahui Indonesia adalah negara yang sangat kaya, ya kan ya. Nanti ini bakal ada kaitannya tentang bagaimana Muhammadiyah ya menerima izin tambang dalam tanda kutip dengan berbagai syarat, Kak. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu. Sebelum masuk ke situ, saya ingin dulu barangkali masuk ke penjelasan tentang aspek kebumian, karena ini menjadi penting. Ini saya undang juga kepada para pemirsa, saudara-saudara kita, bahwa mari sama-sama kita berpikir di dalam kehidupan bernegara ini terlalu banyak urusan yang harus kita urus bersama-sama. Jadi itu sebabnya mengapa saya selalu berkata mengundang generasi muda, supaya generasi muda ini juga memperhatikan aspek-aspek pengetahuan, khususnya adalah pengetahuan yang berkait tentang aspek kebumian. Kenapa itu penting? Karena aspek kebumian itu menjadi aspek lingkungan bagi kita semua. Begitu dia rusak, misalnya terjadi kerusakan dahsyat, itu akan membawa dampak negatif bagi kita. Begitu ada potensi alam, dia akan dikasih seperti apa potensi itu, bagaimana pengelolaannya, semua itu ada tata kelolanya. Maka saya selalu berkata, mari anak-anak muda Indonesia jadilah pribadi-pribadi pembelajar yang sungguh-sungguh, sehingga ketika bangsa ini membutuhkan kalian berada pada posisi yang tepat. Itu penting, karena jangan sampai nanti orang-orang tidak mempelajari ilmu-ilmu seperti ini yang kemudian mengambil alih orang-orang yang zalim. Akan terjadi kerusakan yang dahsyat, ya. Nah, Firmansyah dan saudara-saudara yang berbahagia, saya ingin dulu garis bawahi bahwa aspek Indonesia ini adalah negara dengan berbagai macam kekayaan yang dikaruniakan oleh luar biasa. Mulai dari boksit, geotermal, panas bumi, ya, minyak bumi, gas alam, mineral, mangan, nikel, emas, batu bara, tembaga, kekayaan lautan, kekayaan gas alamnya, kekayaan cadangan minyak bumi, wisatawan, destinasi wisatanya. Dan kalau kita kelola ini secara amanah, Anda bisa lihat bagaimana pernyataan yang penelitian dari Barat yang kemudian dikutip oleh Bapak Abraham Samad dan diulang oleh Profesor Dr. Mahfud MD, bahwa apabila kekayaan-kekayaan yang ada di perut bumi, lautan dan sebagainya terkelola secara amanah, maka manusia Indonesia semuanya bisa dapat 20 juta per bulan tanpa harus kerja. Anda bisa bayangkan tuh kekayaan begitu. Ini luar biasa kayaan Indonesia. Satu waktu mungkin saya akan lebih detail menjelaskan tentang itu. Mudah-mudahan waktunya cukup satu waktu nanti. Kekayaan alam yang luar biasa ini, Firmansyah, adalah anugerah yang memang Allah berikan kepada kita. Akan tetapi ini penting untuk dicatat bahwa ada tata kelola dalam memahami ketika kita mencoba bicara tentang filosofi tambang. Tambang itu gini, Allah karuniakan tambang, bukan berarti ada potensi tambang harus diambil hari ini, harus dihabiskan saat ini, bukan. Keserakahan namanya itu. Karena apa? Karena kita hidup di bumi ini, ada generasi yang lain yang akan datang. Jadi ibaratnya kalau mengelola kebumian itu adalah jangan menganggap bumi ini adalah warisan orang tua kita, tapi anggaplah bumi ini titipan dari generasi yang akan datang. Kalau warisan kita mau habisi, tapi kalau dia titipan,
bakal wariskan kembali. Bakal kita wariskan kepada mereka. Artinya kita tidak mungkin dong mengambil alih dengan serakah untuk mewariskan sedikit kepada generasi itu. Jadi kalau kita berpikir ini titipan, kita dititipkan oleh generasi yang akan datang, harus bertanggung jawab mengelolanya. Kalau kita berpikir ini warisan, kita habisin. Untuk kepentingan pribadi. Untuk kepentingan pribadi. Inilah yang harus menjadi cermatan bagi kita. Elit bangsa juga begitu. Nah, dalam kerangka itu, karena tambang-tambang begitu banyak, pengelolaannya, kemudian distribusinya, ekspor impor ke luar negeri, itu menyebabkan perputaran uang yang begitu besar. Maka berhati-hatilah dalam persoalan tambang, karena jangan sampai nanti dengan kekayaan, potensi kekayaan yang begitu besar ini bisa menyebabkan terjadi banyak kasus-kasus korupsi lah, banyak kasus kerusakan lingkungan yang tidak dipedulikan lah, macam-macam. Kalau mau didetail lagi ini akan panjang sekali diskusinya. Tetapi saya ingin katakan bahwa semua kita, termasuk nanti Muhammadiyah, termasuk teman-teman yang lain, cermati baik-baik ketika Anda menerimakah atau menolak dalam urusan pengelompokan tambang. Kita bisa detailkan itu barangkali. Ini kan walaupun pembahasan udah lewat ya, tapi memang kita dari teman-teman kalangan itu masih pengen dengar penjelasan gitu tentang kenapa Muhammadiyah ini menerima gitu kan. Padahal di awal itu banyak yang beranggapan pasti pihak Muhammadiyah ini tidak akan terima gitu kan, karena melihat ya dengan berbagai sisi begitu. Banyak tapi ya akhirnya menerima juga ya dengan berbagai syarat, ada catatannya juga Kak. Begitu, mungkin bagaimana pandangan Kak tentang itu? Pertama gini, ketika kita membicara tentang masalah tambang, apakah kita terima atau tidak, tentu ini perspektifnya banyak. Kenapa Muhammadiyah menerima dengan catatan-catatan? Tak pasti punya perspektif. Betul. Dan orang ahli cuma banyak di situ. Kenapa sebagian generasi muda, sebagian kalangan mengatakan jangan ambil itu? Ada perspektifnya juga dan sebagainya. Saya mau coba untuk melihat perspektif ini supaya dia lebih berwarna, sehingga kita kemudian bersikap arif bijaksana dalam memaknai ini semua. Baik, Firmansyah dan saudara-saudaraku semua yang berbahagia, sepengetahuan saya bahwa terjadi diskusi panjang karena dilihat bahwa tambang-tambang yang ada ini memang potensinya besar. Jadi potensi-potensi yang sementara dikelola dan blok-blok tambang itu yang masih ada, memang oleh pemerintah setelah dilihat ada beberapa yang mereka akan tawarkan kepada termasuk Muhammadiyah, NU dan sebagainya. Perspektifnya sebagian kalangan yang menerima itu, baik dia di Muhammadiyah maupun di pemerintahan, dia mengatakan ada tambang dan potensi besar, sayang kalau tidak dimanfaatkan. Karena dengan pengolahan itu bisa jadi Anda bisa mendapatkan laba ratusan miliar sampai triliunan, karena itu tambang besar sekali. Ada bisa sampai ratusan miliar, bisa sampai triliun. Itu kan bisa Anda gunakan untuk kemaslahatan pendidikan yang Anda bangun, kesehatan dan sebagainya. Kalau perspektif itu yang Anda pakai, sah ya, artinya tidak bisa kita berdebat secara keras-kerasan begitu. Saya hanya bilang kalau perspektif itu yang Anda pakai, boleh. Tetapi saya ingin buka perspektif lain. Perspektif lain ini perlu untuk dilihat dan dicermati oleh kita semua. Contoh begini, selama ini kurang lebih sekitar ada 15 tahun saya perhatikan sebagai orang yang mendalami ilmu kebumian, saya melihat bahwa pengolahan tambang kita banyak lubang-lubang yang membahayakan. Lubang tanda petik ya. Maksudnya banyak persoalan-persoalan yang menjadi masalah. Ada kasus di mana korupsi tambang, baik nikelnya, batu baranya maupun yang kemarin lagi heboh itu timahnya dan sebagainya. Ada ekspor yang tidak diketahui tapi katanya nikel disebut biji besi dan lain sebagainya. Banyak sekali. Saya khawatir kalau perspektif dari masyarakat ini mengatakan jangan sampai Anda, wahai pihak Muhammadiyah, itu terkesan semacam diberikan semacam kue manis. Supaya nanti ketika pemerintahan ini berganti dan kemudian orang cerdasnya bangsa ini membawa dokumen-dokumen kasus terhadap tambang, Anda bakalan diam. Kenapa diam? Karena Anda sudah dikasih. Ingat, saya mempelajari ilmu psikologi budayanya masyarakat Indonesia itu, kalau kita sudah dikasih banyak hal, biasanya kita tidak akan menuntut. Iya kan? Artinya gini, kalau kemudian Muhammadiyah menerima itu, sah-sah saja kalau perspektifnya tadi bahwa dia bisa mengelola itu, pengelolanya bisa membantu pendidikan dan sah, itu sah.
Tetapi kalau perspektif masyarakat mengatakan jangan sampai Anda diberikan itu supaya nanti Anda tidak punya cukup kekuatan untuk mempermasalahkan tambang yang jurangnya ada masalah triliunan di sini. Ya. Yang jadi masalah. Kenapa? Begitu Anda mau bicara keras, Anda kan sudah dapat. Iya. Anda sudah dapat, diam-diam lah, kira-kira begitu. Inilah yang kemudian tidak bisa juga disalahkan. Perspektif ini bisa menjadi, jangan sampai Anda diberi kue-kue manis untuk kemudian tidak mau berbicara keras nanti. Karena saya tahu orang-orang Muhammadiyah itu kuat sekali berbicara tentang alam, lingkungan, environmental, etik dan sebagainya. Kuat. Jangan sampai nanti Anda lumpuh, karena Anda sudah dikasih. Ya. Tapi kalau Anda punya karakter, saya tidak mau terima, karena saya punya marwah sendiri. Besok-besok orang pintar dan orang cerdas membawa dokumen-dokumen kejahatan tambang dan sebagainya, Anda bisa kuat bersuara. Karena Anda tidak dapat, Anda tidak terima itu. Tapi begitu Anda terima ini, itu bisa menjadi Anda dilumpuhkan, tanda petik. Ini perspektif loh ya. Tidak bisa disalahkan. Ini perspektif. Jadi perspektif masyarakat mengatakan hati-hati. Itu maksudnya. Kenapa saya kasih NU juga? Karena NU Muhammadiyah itu boleh disebut organisasi sosial yang keagamaan, sosial keagamaan yang kuat sekali. Ini istilahnya rangkanya masyarakat. Kalau ini dua diam, hampir dipastikan masyarakat itu akan diam. Begitu kira-kira. Saya tidak ingin mengatakan bahwa ada oknum seakan-akan menyogok. Bukan itu perspektif saya. Saya ingin mengatakan jangan sampai nanti Anda diberikan kue-kue manis, tambang dan sebagainya, supaya nanti begitu pemerintahan berpindah, Anda tidak ikut bersuara untuk mempersoalkan triliunan uang yang menjadi persoalan di tambang. Itu yang diantisipasi ya Pak. Itu. Jadi kalau mengatakan menerima tidak terima, ya silahkan nanti kita berdiskusi panjang, karena panjang diskusinya, bahkan bisa berdebat orang itu. Tapi saya tidak mengatakan di sini, tidak mengatakan ini benar ini salah, tidak. Saya hanya mengangkat perspektif seperti itu boleh muncul dari pikiran kita, karena persoalan tambang ini banyak sekali masalahnya. Ya. Timbul sebuah pertanyaan Kak. Dari Wahana Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan mengatakan bahwasanya Muhammadiyah itu baguslah, pergerakannya sudah sangat luar biasa dan punya visi misi yang sudah sangat jelas. Kenapa Muhammadiyah itu tidak fokus saja dengan tujuannya itu? Ya, nggak usah lagi lain-lain fokusnya begitu. Ini yang dikatakan oleh Wahana Lingkungan Hidup dan saya sudah baca itu Kak. Bagaimana pendapat Kak tentang itu? Kalau Anda bertanya kepada saya secara pribadi, saya bisa membenarkan itu betul itu. Jadi perspektif yang dipakai Wahana Lingkungan itu betul. Artinya begini maksud saya. Muhammadiyah ini untuk mengurusi tambang, untuk menerima tambang dari tawaran pemerintah, menurut saya dengan nama baik dan nama besarnya Muhammadiyah terlalu kecil itu. Itu maksud saya. Jadi ini urusan tambang kecil sekali dibanding nama baiknya Muhammadiyah, nama besarnya itu maksud saya. Sehingga sebenarnya jangan sampai, saya sedih juga, jangan sampai ya ketika Anda menerima tawaran tambang itu, nama baik Anda menjadi turun. Itu maksud saya. Jadi saya hanya ingin berkata bahwa mudah-mudahan semua kita ikut mencermati hal-hal seperti ini. Karena ada tadi perspektif yang mengatakan jangan sampai dengan Anda diberikan itu, Anda kemudian tutup mulut atau menjadi tanda petik lumpuh dan tidak bisa mempersoalkan lagi bertriliun-triliun uang kasus dari tambang itu. Ketika pergerakan kepemimpinan ini berganti, itu maksudnya. Itu maksudnya. Nah, kalau kemudian Anda bisa mengolah secara bertanggung jawab, tata kelolanya bagus dan lain sebagainya, ya silakan, itu bisa untuk pendidikan dan sebagainya. Tapi Wahana Lingkungan Hidup tadi yang mengatakan dia menyarankan bahwa itu fokus saja, saya setuju juga. Kenapa tidak fokus? Karena spektrum daripada pendidikan kesehatan yang telah dibangun oleh Muhammadiyah ini sangat luar biasa sekali. Lebih sangat banyak lah, banyak hal yang bisa dipikirkan, banyak bisa. Jadi ya tidak mesti harus keluar jalur untuk kemudian cari-cari tambang atau dan sebagainya. Karena ingat, di dalam industri tambang itu banyak masalah. Jadi kalau tidak cukup kuat itu bisa bermasalah di kemudian hari. Yang saya khawatir. Ya termasuk itu masalah sosial Kak. Ya kan biasa kan kalau tempat-tempat warga itu kan Kak, itu otomatis bakal terkena juga. Kemudian termasuk rusaknya lingkungan gitu kan. Walaupun ya adalah yang namanya reboisasi dan lain sebagainya. Tapi kan tidak merubah seperti semula begitu kan Kak. Gitu. Firman saya harus tahu saudara-saudara sekalian, dalam persoalan tambang itu begini, setiap pengolahan tambang itu pasti merubah bentang alam. Itu filosofinya ilmu geografi. Ketika
dia dieksplorasi, ditarik naik dan sebagainya, pasti bentang alam berubah. Itu pasti. Tetapi ada namanya tata kelola. Jadi saya ingin katakan bahwa setiap pengolahan sumber daya alam kita itu pasti ada dampaknya. Tetapi dampak itu dengan pengetahuan dan kemampuan manusia dalam menakar berpikir, dia bisa meminimalkan dampak rusaknya. Yang tadinya mungkin dampak rusaknya 40-50%, dia bisa mungkin diminimalkan jadi 10 gitu. Artinya apa? Harus ada pakar-pakar dan ahli yang bisa berpikir tentang bagaimana pengolahan-pengolahan itu tata kelolanya harus bagus. Karena apa? Karena kalau dia dikerja dengan cara pakai filosofi keserakahan, mumpung ada, mumpung banyak, mumpung dia kan hancur ini negara. Terus dihancur. Di sana ke sini, panggil investor dari luar, ambil segala macam, belum sogok menyogok luar biasa. Ini sudah terjadi. Terjadi. Banyak sekali bukti. Itulah sebabnya mengapa nanti saya ingin katakan bahwa di masa-masa yang akan datang nanti dokumen-dokumen itu akan masuk. Dan dipanggillah semua para pakar, coba persoalkan ini. Kalau Anda tidak persoalkan ini, bahwa Anda ikut bertanggung jawab dosa berjamaah. Karena itu membiarkan nanti kita akan terus-menerus membuat lingkungan hancur begini. Dikeruk semuanya keluar dengan cara yang sangat serakah. Nah ini yang harus kita hindarkan. Maka saya berharap duduk lagi deh, bagaimana Muhammadiyah dan semua tim itu berpikir kembali. Boleh terima tambang, silakan dengan perspektif tersebut. Tapi kemudian Anda harus berpikir, apakah tambang Anda di daerah mana? Di lokasi mana? Apakah terdampak terhadap itu tadi? Saya belum lihat citra satelitnya bagaimana. Kita akan lihat nanti di daerah mana dia. Katanya di Bontang, di mana dekat Kalimantan Timur itu. Kita coba lihat, rusak enggak? Bagaimana? Itu kan itu orang-orang Muhammadiyah sendiri yang bisa menentukan ini, kerusakan ini. Itu harus sempat didiskusikan. Jangan sampai nanti sekedar wah ini miliaran, triliunan ini uang bisa kita dapat dan sebagainya. Kalau cuma sekedar itu, hancurlah negara ini. Kalau sekedar itu, artinya nama baik, nama besar Anda sebagai orang dalam pergerakan Muhammadiyah tertutupi semua oleh dalam tanda petik kue-kue manis tambang gitu. Jadi padahal menurut saya terlalu kecil gini. Tambah terlalu kecil dengan nama baiknya itu, nama besarnya Muhammadiyah. Tapi kembali lagi dengan tadi katanya kita memahami bahwasanya Muhammadiyah ini kan ya mengambil tambang pasti untuk menghidupi Muhammadiyah juga dan masyarakat Indonesia secara umum apabila dikelola dengan amanah itu sendiri. Dan juga kita harapkan hal demikian itu tentunya bisa membangkitkan kepercayaan masyarakat dan juga merubah daripada perspektif yang tadi yang sudah rusak ya kan, akibat memang kenyataannya sudah ada ya. Itu yang mempengaruhi perspektif daripada masyarakat saat ini. Lalu bagaimana sebenarnya sikap dari kita semua ini Kak? Iya, sikap artinya mendengar Muhammadiyah itu menerima tambang. Bagaimana mungkin ada saran untuk teman-teman agar sekiranya tetap teduh hatinya, tetap atau seperti apa? Pertama dulu begini, saya tahu bahwa Muhammadiyah itu dari dulu saya cukup mengenal Muhammadiyah itu pribadinya adalah pribadi pemikir. Jadi lebih tenang, lebih teduh, lebih kalau ada tidak banyak bergejolak. Nah, itu saya lihat Muhammadiyah itu dia tenang dulu, lebih teduh, membahas ini secara baik gitu kan. Itu ahli-ahlinya juga begitu. Saya lihat kecenderungan Muhammadiyah dan itu saya jempol sama gerakan Muhammadiyah seperti itu. Nah, saya tentu bersyukur karena para ahli pakar dan orang-orang hebat di Muhammadiyah itu banyak bisa mewarnai lah teman-teman. Tetapi bahwa ini sudah diambil keputusan dan mengelola tambang, oke, silahkan karena sudah keputusan sudah keputusan diambil. Nah, tetapi begini, menurut saya nitip pesan kepada generasi muda dan semuanya, ya, usahakan supaya jangan berhenti speak up, berbicara tentang aspek alam, lingkungan hidupmu, Indonesiamu dan sebagainya, bahwa kalau kelak nanti bahwa kita melihat ya setelah masa ini ada banyak kasus-kasus yang ternyata terbuka di depan publik bahwa itu terjadi korupsi lah, terjadi kerusakan alam lah, terjadi pengiriman tambang keluar dan tidak diketahui negara dan sebagainya. Maka saya minta kepada semua anak-anak muda Muhammadiyah dan semua generasi-generasi bangsa ini, termasuk semua organisasi, persoalkan itu. Minta pertanggungjawabannya. Bersuara. Kenapa? Itulah cara kita untuk meminta kepada Allah. Ya Allah, terimalah kami bahwa Engkau menjadi saksi kami mencintai negeri ini. Jangan sampai orang-orang yang bersuara kritis dan sebagainya itu seakan-akan kalau orang bersuara kritis kita dianggap seakan-akan anti.
NKRI. Iya. Justru kita ini cinta banget. Cinta sekali, Muhammadiyah itu cinta banget sama bangsa ini. bahkan dibantu di berbagai sektor. Luar biasa. Bahkan maaf, pemerintah itu masih banyak berhutang sama Muhammadiyah. Berhutang ke rumah sakitnya, berhutang ke masih banyak loh. Bayangkan ini Muhammadiyah menggerakkan semuanya itu. Artinya apa? Saya ingin berkata, wahai semua generasi muda Muhammadiyah, semua bergerak dan berbicara. Dan Anda tidak usah takut. Jangan pernah takut. Saya selalu berkata, kalau Anda semua takut, ya takut semua kita. Jangan takut. Bicara yang baik. Bicara yang baik. Bicara dan mempertanggungjawabkan ilmu Anda. Bicaralah yang baik. Sampaikan semuanya secara baik. Dan ingat, lagi-lagi tadi, kenapa kita perlu meminta pertanggungjawaban? Karena jangan sampai negara ini di masa-masa yang akan datang terkelola dengan cara dibiarkan begitu saja. Rusak lingkungannya, hancur, kasus korupsi banyak sekali, dan kemudian generasi muda tidak dapat apa. Ya. Kan sayang. Sayang sekali. Sayang sekali. Itu yang kita harapkan sebenarnya, Kak, dari anak-anak muda. Mungkin juga ini bukan hanya jangka pendek yang dipikirkan, kan, tapi jangka panjang, ya kan? Termasuk tujuan Indonesia katanya ingin memajukan negara Indonesia, tentunya peran pemuda itu sangat dibutuhkan, gitu kan ya. Nah, mungkin juga lebih dipertegas, Kak, untuk pesan sebagai anak muda kita di kalangan ini, terlebih khusus orang-orang Muhammadiyah untuk saat ini dan juga untuk berproses ke depan, Kak. Ya, yang paling penting saya ingin berikan pesan kepada kita semuanya, wahai generasi muda, saudara-saudaraku semua yang dicintai Allah, yang paling pokok yang harus kita pegang adalah perhatikan baik-baik, lanjutkan pesan-pesan Bapak Kiai Ahmad Dahlan, bangunlah Muhammadiyah ini, jangan cari hidupkan Muhammadiyah, jangan cari hidup di Muhammadiyah. Yang selanjutnya pesan beliau, ikhlaskan hatimu untuk memperjuangkan ini, sebab Muhammadiyah ini adalah modal besar bagi bangsa ini. Begitu dia runtuh dan ambruk, kan orang bahasa kalau Muhammadiyah runtuh dan ambruk, bagaimana yang lain? Ya. Nah, inilah gerakan organisasi sosial agama yang menurut hemat saya sangat kuat, sangat hebat, dan sampai detik ini saya kagum, sangat hebat. Jadi jangan sampai kalau ini ambruk terjadi keterpecahan, saling memaki, saling menghancurkan, terjadi friksi di dalam dan sebagainya. Kan kasihan yang lain. Kalau ini saja yang kuat-kuat hancur, apalagi yang lain. Ya, oleh karena itu saya minta jaga keutuhan persaudaraan teman-teman semua di Muhammadiyah. Ya. Kuatkan ini gerakan, bangun ini gerakan. Ingat pesan Kiai Haji Ahmad Dahlan, bersaudara dengan semuanya, bangun dan beri kontribusi bagi bangsamu. Ya. Karena kelak di suatu masa bangsa ini, agama ini akan membutuhkan. Ini biasa, Kak. Ini obrolan yang panjang berat, tapi ya tentunya sangat bermakna untuk kita semua sebagai anak muda. Bukan cuma melihat daripada satu sudut pandang saja, Kak. Ya, sampai menjustis kalau hal-hal ini adalah hal buruk. Ternyata ini perlu diulik bersama, dipahami bersama, sehingga bisa melihat daripada banyak perspektif dan juga tidak menimbulkan daripada kebencian sampai perseteruan. Ini terakhir, Kak, closing statement untuk pertemuan kita. Closing statement. Saya ingin sampaikan satu, jangan biasakan berseteru. Apalagi sesama Muhammadiyah, sesama NU, sesama Persis. Aduh, terlalu kecil itu dibanding nama besar Anda. Itu satu, jangan berseteru. Berkasih sayanglah di antara semua ini, Muhammadiyah antaranya di dalam NU, antara Muhammadiyah dengan NU dan semua. Karena apa? Bangsa ini ditopang oleh Anda semua. Begitu ambruk ini hancur negeri. Maka adapun masalah yang banyak pada jalannya roda negara kita saat ini, itu akan berlalu. Karena semua kehidupannya akan berputar. Dunia ini akan berputar. Begitu Anda membiarkan diri Anda tidak siap dengan kapasitas pengetahuan dan sebagainya, Anda akan ditinggalkan. Karena dunia akan berputar terus. Artinya apa? Mari kita lihat bahwa besok ini malam, besok insya Allah akan terbit matahari. Setelah matahari itu terbit siang dan sore, kita akan bilang insya Allah akan datang kegelitaan malam. Begitulah hidup akan terus bergerak. Maka saya minta semua generasi muda dan kita siapkan diri Anda dengan pengetahuan, kekuatan dan sebagainya, persaudaraan Anda yang kuat. Dengan bekal itu nanti insya Allah mudah-mudahan ketika masanya datang, bangsa ini menunggumu. Anda akan naik di panggung-panggung peradaban menghiasi kekuatan bangsa. Itu luar biasa. Ini bahasa-bahasa pokoknya penuh dengan ya begitu kan kalau bahasa dari sastrawan. Itu luar biasa, teman-teman sekalian. Ini obrolan yang sekiranya walaupun kita lihat
wah, berat sekali ya, tapi ini bisa kita ambil hikmahnya di balik itu semua Kak. Dan juga saya mewakili teman-teman dari Apikop Albir Uniswo Makassar. Mengucapkan terima kasih banyak Kak telah memberikan ujangan tentunya di kesempatan kali ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa kembali bersuka. Sekali lagi terima kasih banyak Kak. Terima kasih sama-sama. Dan baik teman-teman sekalian, sekiranya bisa kami berikan pada kesempatan kali ini, dan terus dengarkan daripada sajian podcast di hanya di Basirah Podcast, cerah mencerdaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.